Hai guys, kembali lagi bersama saya Nana Story. Oke, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, hari ini aku akan berikan sebuah informasi baru, berita terbaru ya. Masih seputar tentang gempa ya guys ya. Hari ini saya akan beritakan sebuah berita tentang dampak gempa Taitung. 1 tewas, transportasi dan pasokan air masih terhambat. Berita datang dari Ni Hao Indonesia. Oke, kita langsung aja buka berita berikutnya. Dampak gempa Taitung, 1 tewas, transportasi dan pasokan air masih terhambat. Sebuah bangunan sekolah di Yulin, Hualien yang rusak akibat gempa Taitung. Dampak dari gempa besar di Taitung pada hari Minggu lalu, 18 September, 1 orang tewas, ratusan terluka. Transportasi terhambat dan lebih dari 2.000 rumah tangga di Kabupaten Taitung dan Hualien masih tidak memiliki pasokan air. Hal ini diutarakan oleh Pusat Operasi Darurat Pusat atau CEOC pada hari Selasa 20 September 2022. Dilansir dari Fokus Taiwan, selama gempa, 4.842 rumah tangga kehilangan pasokan air, mereka terutama karena jaringan pipa yang rusak. Dan pada Selasa pagi 27 pagi di antaranya belum tersambung kembali, kata Kementerian Perekonomian dalam rapat gugus tugas CEOC. Kementerian mengatakan mereka tengah bekerja untuk memastikan dimulainya kembali pasokan air ke 2027 rumah tangga pada Selasa tengah malam, sementara listrik telah sepenuhnya pulih ke 22.024 rumah tangga yang kehilangan listrik selama gempa. Dari Minggu hingga Selasa pagi, lebih dari 160 gempa bumi yang terlihat tercatat di Taitung. Sebagian besar berpusat di kota Praja Cisang, menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Gempa terkuat terjadi hari Minggu pukul 14.44, mencatat 6,8 pada skala Richter. Beberapa jam setelah gempa berkekuatan 6,4 berpusat di kota Praja Guansan, Taitung, mengguncang Taiwan pada Sabtu malam menurut Biro Cuaca Pusat. Gempa tersebut merenggut 1 nyawa dan menyebabkan 168 orang terluka, kata CEOC dalam sebuah pernyataan mengutip jumlah korban yang valid pada pukul 08.30 Selasa. 1 kematian yang tercatat hingga saat ini adalah seorang pria bermarga Huang yang meninggal ketika sebuah mesin jatuh menimpanya selama gempa berkekuatan 6,8 di sebuah pabrik semen siap pakai tempat dia bekerja di kota Praja Juli, Hualien menurut CEOC. Gempa juga mengakibatkan kereta tergelincir, rel kereta api bengkok, longsoran batu, dan jembatan dan bangunan runtuh seraya menambahkan bahwa sebagian besar kerusakan terjadi di Hualien dan Taitung. Menurut Administrasi Kereta Api Taiwan atau TRA, hingga Selasa, 3 bagian rel kereta api antara stasiun Yuli dan Zhongli di Hualien yang tumbang selama gempa masih dalam perbaikan. Selain itu, kereta api masih tidak dapat melakukan perjalanan antara Hualien dan Taitung karena rel dan jembatan yang rusak di sepanjang rute, sehingga sementara ini digunakan layanan bus di rute itu. Sementara itu pada Selasa pukul 9 pagi, 33 bangunan di Taitung dan 10 di Hualien telah dianggap berbahaya menyusul evaluasi kerusakan setelah gempa, kata Badan Perencanaan dan Konstruksi. Serangkaian gempa bumi pada akhir pekan menyebabkan kerugian sekitar 127,28 juta US dengan adanya kerusakan pada 594 sekolah di seluruh Taiwan, khususnya sekolah-sekolah di wilayah paling selatan Pingtung yang menurut Kementerian Pendidikan diperkirakan mencapai 97 juta dolar NT. Oke, itu tadi guys berita dari Ni Hao Indonesia masih tentang seputar gempa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 kemarin ya. Jadi banyak banget yang diakibatkan kerusakan dan sekarang dampaknya adalah transportasi dan pasokan air masih terhambat di kota Taitung ya guys ya. Sementara itu diberitakan juga 1 meninggal dunia ya, seperti itu.
Oke, itu aja berita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di berita-berita berikutnya bersama Nana Story. Bye-bye.